Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel saya. Kali ini saya bakal nge-share video tentang sejarah perkembangan virus komputer dari tahun ke tahun. Wih, asik banget nih temanya ya. Nah, angka baiknya nih kalau kita mengetahui dulu apa sih sebenarnya itu virus komputer itu apa gitu. Jadi guys, virus komputer itu adalah suatu aplikasi yang dapat mereplikasi diri dalam suatu jaringan komputer. Biasanya nih bersifat merusak dan memiliki kemampuan untuk menginfeksi file lain menjadi memiliki sifat-sifat yang sama seperti dirinya. Jadi kayak dia itu membawa pengaruh buruk bagi aplikasi-aplikasi lain gitu, sehingga aplikasi lain juga bisa merusak seperti aplikasi virus ini. Nah, terus virus ini juga akan mengubah ukuran program yang terinfeksi tanpa mengubah tanggal modifikasi suatu aplikasi. Oke, jadi itu tadi adalah pengertian dari virus. Nah, sekarang kita akan membahas tentang sejarah virus dari tahun ke tahun. Pada tahun 1949, John von Neumann menciptakan Electronic Discrete Variable Automatic Computer, memaparkan suatu makalah yang di dalam makalah dibahas kemungkinan program yang dapat menyebar dengan sendirinya. Jadi pada waktu itu masih diketahui bahwa itu bukan virus namanya, itu program yang dapat menyebar dengan sendirinya, belum virus ya namanya. Nah, pada tahun 1960 para ahli di lab terbesar dunia menghasilkan banyak hal dalam dunia komputer. Salah satunya itu mereka mencoba mengimplementasikan teori yang diungkapkan oleh John von Neumann. Mereka bermain dengan teori tersebut untuk suatu jenis game. Nah, di game tersebut pemenangnya adalah pemilik program sisa terbanyak dalam selang waktu tertentu. Karena sadar akan bahayanya program tersebut bila bocor keluar laboratorium, terutama sekali karena C dan C++ itu adalah salah satu program yang bahasa tingkat tinggi mudah dipelajari, maka setiap selesai permainan program tersebut selalu dimusnahkan. Karena ini sangat bahaya jika sampai tersebarluaskan di luar laboratorium. Jadi ini mereka bermain-main dengan sebuah virusnya untuk menciptakan suatu game atau bermain game. Nah, pada tahun 1970 perusahaan Xerox memperkenalkan suatu program yang digunakan untuk membantu kelancaran kerja. Nah, pada tahun 1980 program yang tadinya dipergunakan sebagai permainan berbahaya tersebut akhirnya keluar dari lab, menyebar di luar lingkungan laboratorium dan mulai beredar di dunia. Sudah beredar ya. Nah, pada tahun 1981 sebuah virus yang bernama sama dengan pembuatnya menyebar lalu disket Apple II yang memiliki operasi sistem sang perusak ini mendisplay pesan di layar. Jadi itu seperti yang digambarkan. Jadi dia menyebar melalui disket Apple II dan mendisplay pesan di layar seperti ini. Jadi virusnya seperti itu. Kita lanjut pada tanggal 3 November 1983 meresmikan nama virus. Nah, ini baru tahu kalau tadi itu adalah virus. Dalam sebuah seminar yang membahas cara membuat virus memproteksi diri dari virus. Nah, pada tahun 1986 virus brand dikenal juga dengan nama virus Pakistan menyebar luas di Indonesia, merupakan virus paling menggambarkan di kala itu karena penyebarannya yang luar biasa. Itulah tahun ini justru disebut-sebut oleh sebagian orang Indonesia sebagai awal munculnya virus komputer. Nah, pada tahun 1988 muncullah serangan besar-besaran terhadap Indonesia oleh virus. Di tahun ini pula jaringan internet dihajar habis-habisan oleh bom buatan Robert Morris Jr., seorang mahasiswa ilmu komputer Cornell. Wah, jadi virus ini dibuat oleh seorang mahasiswa.
sehingga jaringan internet dihajar habis-habisan. Kita pindah ke tahun selanjutnya, yaitu pada tahun 1989 adalah yaitu ada orang iseng menyebarkan file AIDS information program, dan celakanya begitu pada dibuka dan didapat bukan info tentang AIDS tapi virus yang mengenkripsi hard disk dan meminta bayaran untuk kode pembayaran. Pada tahun 1990 Virgin didirikan tips trik pembuatan virus. Nah, pada tahun ini tuh malah dibuatkan buku yang berjudul tentang The Little Black Book of Computer Virus, tentang pembuatan virus ya. Nah, pada tahun 1991 virus polymorphic pertama kali virus yang diberikan nama itu kali ini datang dari Switzerland. Pada tahun 1992 muncul virus mematikan yang sampai membuat panik para pengguna komputer. Virus tersebut diberi nama Isolo, namun penyebaran virus ini kurang begitu meluas, hanya memakan sedikit korban. Tapi walaupun hanya memakan sedikit korban, itu juga merugikan para pengguna komputer. Oke, kita lanjut ke tahun selanjutnya, yaitu pada tahun 1995 munculnya serangan besar-besaran perusahaan-perusahaan besar dilumpuhkan, di antaranya Riviera Air Force, NASA, IBM, dan masih banyak perusahaan raksasa lainnya yang dianiaya oleh virus The Internet Liberation Front. Di hari Thanksgiving, karena keberanian dan kedahsyatannya serang itu tahun 1995 dijuluki sebagai tahun yang para hackers dan cracker. Di tahun ini juga lahir Confed, virus Marco pertama yang menyerang dokumen Microsoft Word. Pada tahun 1996, Boza, virus pertama yang ditunjukkan khusus untuk Windows, merupakan Storm, virus pertama yang menginfeksi Linux. Nah, pada tahun 1998 lahirlah Strikebreak, merupakan virus Java pertama. Lahir juga Back-Office Trojan pertama yang menyebar luas, memungkinkan user tidak sah untuk mengendalikan komputer melalui internet. Lanjut lagi pada tahun 1999, kemudian Situs.com dengan nama Melissa. Nah, Melissa merupakan perpaduan virus Marco dan Worm yang menyebarluaskan melalui online. Pada tahun 2000 muncul serangan DOS yang melumpuhkan Yahoo, Amazon, dan situs raksasa lainnya yang diakibatkan oleh bom bernama Love Letter, merupakan sistem di penjuru dunia. Pada tahun 2001 kembali dunia harus menghadapi sederetan serangan worm. Worm ini menyamar sebagai file MP3 ya, yang menyerang mesin Windows dan Linux hadir dari Republik. Lanjut pada tahun 2002, virus pertama yang menginfeksi Scott Wave menampilkan pesan saat file tersebut dijalankan, seperti loading flash movie. Pada tahun 2003, Blaster mengeksploitasi kelemahan RVC Decom pada Windows. Kembali dunia menghadapi serangan besar-besaran, dicatat sebagai virus yang paling sukses menyebar. Pada Mei 2004, jaringan internet dunia dikacaukan oleh WormCC, dan pada tahun 2005 sampai 2007 varian baru gagal menyebar luas, namun kemudian meredup karena pembuatnya tertangkap. Penyebaran XG juga mengalami peningkatan sesaat
dan hanya lahir sedikit varian-varian baru. Di tahun ini tidak begitu banyak virus dan worm baru yang cukup menggemparkan di kalangan dunia seperti para pendahulunya, kecuali serang-serang virus lokal. Nah, pada tahun 2005 juga nih, tampaknya para underground programmer dunia memfokuskan diri pada spyware. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe.